Tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan domain untuk website yang akan kita kembangkan. Seperti yang kita ketahui bahwa website selalu memerlukan domain. Domain ini digunakan sebagai pengenal dari sebuah website. Sederhananya, domain ini adalah alamat suatu website. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke server. Dalam bahasa yang lebih sederhana, domain ini adalah alamat website ya, misalkan sangpengajar.com, kemudian ada smpmerdeka.sch.id, ada belajar.id, ada guruinovatif.net dan sebagainya. Nah, pada domain ini kita lihat ada berbagai ekstensi ya. Ekstensi yang dimaksud ada .com, .net, .info, .sch.id, .id maupun ekstensi lainnya. Nah, di sini kita harus bisa membedakan untuk bisa memilih domain secara tepat ya. Ketika nanti mengembangkan domain untuk website sekolah, maka tentu saja domain yang tepat ekstensinya adalah .sch.id. Jika kita ingin membuat website untuk universitas, perguruan tinggi, begitu maka kita memilih .ac.id. Kemudian untuk personal ataupun lembaga, begitu silakan bisa menggunakan .id. Untuk organisasi ataupun komunitas ya bisa menggunakan .org.id ataupun .org ya. Kalau .org untuk internasional, .org.id untuk Indonesia itu. Sedangkan untuk urusan komersial bisa menggunakan .com atau di Indonesia diarahkan menggunakan .co.id. Nah, tutorial kali ini nanti akan membahas secara detail bagaimana kita bisa mendapatkan domain untuk kebutuhan website kita. Langkah paling awal untuk bisa mendapatkan domain, silahkan dibuka browser, kemudian silakan masukkan kata kunci domain sang pengajar ya. Domain sang pengajar seperti yang ditunjukkan pada layar. Domain spasi sang pengajar. Sang pengajarnya jadi satu. Jika sudah, diklik enter saja, maka oleh Google kita nanti akan dibawa ke halaman pencarian seperti yang ditunjukkan pada layar. Silakan fokus ke paling atas ya, fokus ke paling atas. Hasil pencarian untuk web layanan domain di sini ditunjukkan sang pengajar sebagai penyedia layanan yang terpercaya, juga menyediakan layanan domain. Silakan diklik yang paling atas. Di sini ada sang pengajar strip home ya, dengan alamat domain adalah domain.sangpengajar.com. Diklik saja. Ini adalah tampilan awal ya, tampilan halaman website penyedia domain, yaitu domain.sangpengajar.com. Di website ini kita nanti akan bisa mendapatkan layanan domain terpercaya dengan gratis DNS management. Kita bisa mengatur berbagai keperluan DNS ya. Nanti ada CNAME, ada TXT dan lain sebagainya, itu masuk di DNS management, gratis domain forwarding dan fitur-fitur lain yang luar biasa ya, termasuk bagaimana kita bisa nanti mendapatkan kontrol panel yang mudah sehingga untuk mengelola domainnya kita tidak akan kesulitan gitu. Nah, silakan kita akan langsung mencoba mendapatkan domain dari website sang pengajar ini dengan alamat yaitu domain.sangpengajar.com. Nah, sebagai contoh, apabila nama sekolah kita adalah SMP Merdeka begitu ya, SMP Merdeka. Apabila sekolah negeri biasanya SMP Negeri 1 Merdeka misalkan begitu, maka kita bisa menggunakan pencarian di sini ya, misalkan seperti ini ya. Saya akan mengetikkan pencarian smpn1merdeka.sch.id ya. Jika sudah diketik dengan benar ya, pastikan pengetikannya benar, lalu silakan klik tombol cari yang ada di sebelah kanannya. Nah, ini adalah hasil pencarian bahwa disebutkan di sini ada good news ya, this domain is available, artinya domain smpn1merdeka.sch.id tersedia dan bisa kita gunakan untuk website kita dengan harga di sini disebutkan adalah Rp60.000. Nah,
kita bisa mengubah nama domain yang kita butuhkan ini, misalkan bukan SMP negeri tapi swasta begitu, kita hilangkan smpmerdeka.sch.id. Silakan nanti disesuaikan dengan nama sekolah masing-masing ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Jika sudah, kita klik search domain yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini juga ada pemberitahuan ya bahwa domain smpmerdeka.sch.id ini tersedia, bisa kita dapatkan dengan harga Rp60.000. Nah, khusus untuk tutorial ini, saya hanya akan menggunakan domain yang lain ya, bukan domain SCH.id ya. Tapi karena sebatas untuk contoh, sebatas untuk tutorial, maka saya akan menggunakan domain.my.id ya. Oke, tapi silakan nanti para sahabat langsung menggunakan domain.sch.id apabila ingin menggunakan domain tersebut untuk website sekolah. Itu aturan resmi dari pemerintah kita. Untuk domain sekolah adalah .sch.id. Namun sekali lagi, untuk kebutuhan tutorial ini saya akan menggunakan domain dengan ekstensi .my.id gitu ya. smpmerdeka.my.id, kita cari. Nah, di sini sudah dituliskan hasil pencariannya bahwa smpmerdeka.my.id tersedia dan bisa kita gunakan begitu. Kemudian kita select domain ya, kita pilih domain ini begitu. Jika sudah, kita continue to cart ya, artinya kita masukkan ke keranjang belanja begitu. Nah, di sini sudah ada gambaran your shopping tab-nya ya, bagaimana kita sudah mengorder smpmerdeka.my.id. Tapi di sini kita diminta untuk menentukan berapa tahun kita ingin mengorder gitu ya, mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Untuk domain.my.id 1 tahunnya adalah Rp25.000, sangat murah tentunya untuk ukuran sebuah website ya. Apabila kita ingin 2 tahun sekalian, maka di sini nanti akan ada tagihan, nanti akan muncul 50.000 begitu dan seterusnya. Untuk sementara kita arahkan ke 1 tahun dulu begitu. Jika sudah silahkan fokus ke bagian bawah. Jika para sahabat sudah pernah membuat akun di domain.sangpengajar.com, maka silahkan sign in ya, yang ada di sebelah kanan ini. Jika sudah pernah membuat akun. Namun jika baru pertama kali order di domain.sangpengajar ini, baru pertama kali, maka jangan memilih yang sebelah kanan, tapi silakan pilih yang sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri ini ada kata-kata don't have an account gitu ya, belum memiliki akun, maka silakan membuat akun dulu. Masukkan nama di sini ya, misalkan Agus Duyanto, company name tadi SMP Merdeka, emailnya itu misalkan saya tuliskan, oke, saya cek alamat email dulu ya, kita cek alamat email dulu. Oke, pastikan alamat emailnya valid ya, bukan sembarang email. Oke, saya akan mengambil alamat email yang ini sebagai contoh saja. Baik, untuk alamat email saya isi seperti ini. Nah, kemudian di sini kita diminta mengisikan password dan login password. Ini adalah password yang nanti akan kita gunakan apabila masuk ke dashboard domain Sang Pengajar ya. Nanti kalau domainnya sudah disetujui, begitu sudah kita dapatkan dan kita ingin mengelola domain, maka kita butuh username berupa email dan password ini. Maka ini pastikan dicatat ya, email, dan passwordnya ya. Password yang dimaksud sekali lagi adalah password untuk masuk ke dashboard domain Sang Pengajar ya. Baik, silakan diketikkan saja password yang kita inginkan. Kemudian isikan alamat gitu ya. Isikan negara, kemudian di sini provinsinya, kabupatennya silakan ditulis, kode pos di sini. Tuh. Kemudian untuk nomor telepon ini yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana cara mengisikan nomor telepon ya? Di sini diawali dengan country code dulu, berarti kode negara.
cukup ketikkan 62, bukan plus 62 tapi 62 diikuti dengan nomor HP kita. Misalkan 08156778 gitu 14148 sebagai contoh begitu. Nah, di sini tidak perlu diawali dengan 0 lagi karena sudah ada awalan 62 di depannya gitu ya. 62 lalu diikuti nomor HP tanpa 0 ya. Dengan cara yang sama di bagian mobile phone ini silakan diisi ya. Saya akan kopikan dari sebelah atas agar lebih mudah. Kemudian satu langkah yang tidak boleh dilupakan di sini adalah I have the read customer agreement dan seterusnya. Silakan diklik centang sebagai tanda persetujuan. Lalu silakan klik sign up ya, tombol yang ada di sebelah bawah sign up. Nah, di sini ada penawaran untuk kita menyimpan password, disimpan saja untuk lebih memudahkan. Nah, kemudian kita dibawa ke pengemasan produk yang kita order di sini domain. Nah, silakan di sini ada dua pilihan pembayaran, PayPal payment dan wire transfer. Silakan dipilih wire transfer, dipilih yang bawah yang transfer saja. Lalu klik pay now ya, bayar sekarang ini harus diklik agar ada tagihan yang masuk ke email kita. Ya, pay now-nya ini atau bayar sekarang harus kita klik. Silakan diklik dan tunggu beberapa saat. Sebagai tanda bahwa kita sudah melakukan pemesanan, maka nanti akan ditampilkan halaman seperti yang ditunjukkan pada layar. Di sini ada pilihan model atau cara pembayaran, tadi menggunakan transfer, dan ada keterangan terima kasih telah melakukan order domain. Silakan lakukan pembayaran dengan transfer ke salah satu rekening berikut. Di sini ada dua pilihan rekening, ada Bank Mandiri dan Bank Jateng. Silakan lakukan pembayaran gitu sesuai dengan biaya yang tadi disebutkan. Jika sudah, silakan nanti konfirmasi ke nomor yang ditunjukkan atau dengan cara klik di sini ya. Ada kata klik di sini, silakan diklik saja. Selain muncul halaman ini sebagai tanda keberhasilan order domain yang kita lakukan adalah munculnya pemberitahuan melalui email. Nah, setelah ini kita akan ngecek email kita ya, kita akan cek. Jika kita tidak menemukan tagihan yang masuk di email gitu ya, jika kita tidak menemukan tagihan yang masuk di email di bagian kotak masuk ini ternyata tidak ada, kita bisa fokus ya cari di bagian spam ya. Kadang email itu ditandai sebagai spam sehingga masuknya di bagian spam begitu. Silakan diklik spam. Nah, di sini sudah muncul ya, sudah muncul yang dua email masuk. Yang pertama adalah pemberitahuan customer sign up bahwa kita sudah terdaftar, dan yang kedua adalah registration of domain kita ya, order domain kita tadi. Silakan diklik. Nah, di sini ada tagihan yang masuk melalui email. Ini nanti bisa dicetak sebagai bukti tagihan gitu dan sebagai panduan kita untuk melakukan pembayaran ya. Yang perlu dijelaskan di sini adalah besarnya tagihan. Yang tertulis di sini adalah dalam ribuan ya, adalah in thousands, artinya dalam ribuan. Berarti yang ditagih kalau seperti ini adalah 25.000. Nanti kalau SCHID biasanya adalah 60.000 begitu. Silakan lakukan pembayaran ya ke rekening yang ditunjukkan di sini ya, seperti yang tadi ditunjukkan di halaman sebelumnya begitu. Silakan transfer sejumlah yang ditagihkan. Jika sudah, silakan konfirmasi dengan klik here ya. Seperti itu cara kita order domain dan kita menyelesaikan order ya, bukan hanya order tapi harus menyelesaikan order, yaitu dengan cara kita melakukan pembayaran sesuai yang sudah ditagihkan. Jika sudah melakukan pembayaran, jangan lupa melakukan konfirmasi ke nomor yang dimaksud. Nah, setelah ini kita nanti akan melihat bagaimana cara membuktikan atau bagaimana cara melihat apakah domain kita itu sudah aktif atau belum gitu ya. Nah, caranya bagaimana akan kita lanjutkan tutorial ini dengan cara mengecek keaktifan domain begitu, dan juga bagaimana cara kita masuk ke dashboard domain sang pengajar. Untuk mengetahui apakah domain yang kita order dan sudah kita bayar gitu ya, itu tadi sudah aktif atau belum, kita kembali ke halaman domain sang pengajar.
Jika sudah sampai di halaman ini, silakan menuju ke halaman awal ya, atau sederhananya kita langsung masuk saja ke halaman domain sang pengajar tadi ya. Domain sang pengajar, alamatnya adalah domain.sangpengajar.com begitu. Nah, di halaman paling awal ini apabila kita masih kondisi sign in, sudah sign in, maka tandanya adalah di sini ada kata sign out gitu. Namun jika kita belum masuk, nanti akan kita tunjukkan. Sebagai contoh, saya akan keluar dulu, kita akan sign out dulu gitu ya. Nah, ini adalah halaman awal apabila kita belum pernah sign in ya kan. Apabila kita belum sign in ke dashboard domain sang pengajar, apabila ingin masuk atau sign in, silakan atau login ya, login, silakan klik tombol yang ada di pojok kanan atas ini, diklik yang warna biru, diklik saja seperti itu. Kemudian di sini ada pilihan login dan sign up, silakan pilih login saja. Masukkan alamat email kita tadi dan passwordnya gitu ya. Silakan dimasukkan. Jika sudah, silakan klik tombol login. Ini adalah dashboard domain sang pengajar yang tampilannya sederhana dan sangat mudah kita pahami. Untuk mengetahui domain kita itu yang mana gitu ya, di sebelah bawah ini ada recently added domain gitu. Bisa kita lihat di sini domainnya sudah ditandai warna hijau di bagian depannya, artinya domainnya sudah aktif. Kita juga bisa melihat domain kita melalui menu yang ada di sebelah kiri gitu ya. Menu yang ada di sebelah kiri ada my domain, kita klik saja. Nah, ini adalah domain kita yang sudah kita order tadi, domainnya smpmerdeka.my.id, dan di sini dituliskan expirednya adalah 2 November 2023. Nah, pastikan kita selalu melihat, memantau begitu expirednya atau masa berlakunya domain ini sampai ke tanggal berapa. Karena domain itu berlaku tahunan gitu ya. Nah, pada tutorial selanjutnya nanti kita akan melakukan order hosting, kemudian menghubungkan domain ke hosting untuk bisa kemudian dibuat menjadi website. Demikian, semoga bermanfaat.